Marc Marquez menjatuhkan vonis paling mencemaskan sejauh ini terhadap motor Ducati 2025, tepat setelah gelaran MotoGP Inggris berakhir. Untuk 2 Grand Prix berturut-turut, pemenangnya bukanlah pembalap Ducati, sebuah fakta yang mencolok dan mengejutkan mengingat dominasi pabrikan asal Italia ini selama 3 tahun terakhir. Aura tak terkalahkan itu mulai retak. Di Silverstone, Marco Bezzecchi dari Aprilia tampil mengejutkan dengan memanfaatkan keunggulan dari Fabio Quartararo untuk meraih kemenangan memukau. Di sisi lain, Marquez yang harus menjalani akhir pekan berat masih mampu menyelamatkan muka dengan finish di podium. Namun perbandingan performa antara Ducati Spec 2025 miliknya dan motor Spec 2024 yang dikendarai Franco Morbidelli serta Alex Marquez begitu menyakitkan. Mereka finish keempat dan kelima menggarisbawahi perbedaan performa yang mengkhawatirkan. Ban depan terasa benar-benar buruk. Saya bilang ban tapi saya tidak mau menyalahkan Michelin, ujar Marquez dengan nada kesal. Feeling bagian depan benar-benar bencana. Ia melanjutkan, karena alasan itu kami pakai ban soft di hari Sabtu seperti kebanyakan pembalap. Tapi Minggu sebagian besar beralih ke medium. Kami tahu ban medium bukan pilihan terbaik, tapi untuk beberapa pembalap dan beberapa pabrikan itu satu-satunya cara agar bisa bertahan sampai akhir. Feelingnya jelas bukan yang terbaik, tapi kami masih bisa menyelamatkan hari itu. Marquez juga mengenang insiden menegangkan di tikungan 9 momen saat ia melebar, lalu mencoba kembali dengan memaksa ban depan dan belakang bekerja lebih keras. Namun pada lap terakhir bannya benar-benar kehabisan tenaga. Saya coba kejar Johann Zarco, tapi saya tahu risikonya terlalu besar. Franco butuh podium itu. Dan kami bertahan sekuat yang kami bisa. Tak hanya kecewa dengan performa motornya, Marquez juga merasa marah pada dirinya sendiri akibat kecelakaan di awal balapan, meskipun situasi restart yang kacau memberinya kesempatan kedua. Ia bahkan mengakui start awal terasa jauh lebih menjanjikan ketimbang restart, di mana ia harus berganti motor dan ban. Kini masalah GP25 makin sulit disembunyikan. Bahkan Francesco Bagnaia, rekan satu timnya di pabrikan Ducati, belum juga bisa menjinakkan Desmosedici terbaru sepanjang musim ini. Tekanan pun menguat, Gigi Dall'Igna meminta seluruh elemen di Ducati bersatu, bahu-membahu mengangkat kembali performa Bagnaia. Namun untuk pertama kalinya, Marquez sendiri mengakui bahwa di suhu dingin dan angin Silverstone yang menggigit, motor GP25 menunjukkan sisi lemahnya. Meski begitu, ada satu cahaya terang, ia masih memperlebar keunggulan klasemen menjadi 24 poin di atas sang adik Alex Marquez. Dan pekan depan, MotoGP menuju Aragon, tanah kelahiran Marquez. Tempat di mana tahun lalu Ducati dan Marquez menciptakan kisah manis bersama. Kini sorotan dunia akan tertuju pada satu pertanyaan besar, mampukah Marquez menyalakan kembali bara semangat Ducati di tengah badai masalah ini? Ducati kini berada di persimpangan jalan. Tanda-tanda badai mulai terasa ketika dua andalan mereka, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, mulai menunjukkan gejala kesulitan yang tak bisa lagi disembunyikan. Dominasi Ducati di MotoGP 2025 yang sempat terlihat solid melalui duet Marquez dan Bagnaia mulai goyah. Dalam 3 seri terakhir, GP Spanyol, GP Prancis, dan GP Inggris, dua juara dunia itu gagal menginjak podium tertinggi di balapan utama. Sebuah sinyal yang tak bisa diabaikan. Ducati masih bisa bernapas lega berkat performa Marquez yang berhasil menyelamatkan muka tim dengan finish kedua di GP Prancis dan ketiga di GP Inggris.
Namun bayang-bayang masalah makin jelas ketika rekor sempurna Baby Alien di sesi sprint akhirnya terpecahkan di Silverstone. Sementara itu, situasi yang dialami Bagnaia jauh lebih mengkhawatirkan. 2 seri berturut-turut tanpa poin di balapan utama, sebuah alarm yang menggelora di garasi Ducati. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pengamat kawakan MotoGP asal Italia, Carlo Pernat. Dalam wawancaranya bersama GP1, ex-manajer Valentino Rossi itu tak ragu menyebut Ducati tengah berada di ambang krisis. Menurutnya GP25 bukan sekadar sulit dikendalikan, ia menjadi tantangan baru yang belum bisa ditaklukkan. Bagnaia sendiri sudah merasakan pahitnya. Ia mengaku kehilangan feeling pada bagian depan motor, front end, yang membuatnya rawan mengalami crash. Dan kini Marquez mulai mengalami nasib serupa. Bahkan ia sempat terjatuh saat memimpin di GP Spanyol, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Harus dikatakan dan dicatat, krisis kecil telah dimulai untuk Ducati, tegas Pernat seperti dikutip dari Motosan. Untuk tim pabrikan, balapan ini membuktikan satu hal, motor 2025 belum tepat. Lihat saja Marquez, Bagnaia, bahkan Fabio Di Giannantonio, semua kesulitan. Menurut Pernat, arah pengembangan GP25 tampaknya belum berada di jalur yang benar. Namun, ia juga mengingatkan bahwa Ducati memang kerap butuh waktu untuk menemukan titik optimal dari motor barunya. Sayangnya, tahun ini masalahnya tampak lebih kompleks dari biasanya. Motor ini memang tidak lahir dalam kondisi terbaik, lanjut Pernat. Tiap tahun Ducati mengajari kita satu hal, motor baru mereka butuh waktu. Tapi kali ini tampaknya akan jauh lebih lama. Masalahnya pun lebih rumit. Pernat juga menyoroti sikap Marquez yang dinilainya belum sepenuhnya terbuka soal masalah motor. Meski masih memimpin klasemen sementara, Marquez beberapa kali mengalami crash dan tampak tak puas. Sebuah isyarat bahwa semua tidak sedang baik-baik saja. Jelas bahwa Marquez masih menyembunyikan sesuatu, ujar Pernat. Faktanya dia sering terjatuh, sering mengeluh, dan tampaknya belum bisa menampilkan performa maksimal yang diinginkannya. Kini Ducati dihadapkan pada pilihan sulit, terus bertaruh pada pengembangan GP25 atau segera melakukan evaluasi besar-besaran sebelum segalanya terlambat. Bukan hari Minggu yang membanggakan bagi Pecco Bagnaia di sirkuit Silverstone. Meski sempat memulai dengan penuh percaya diri dan menunjukkan start yang menjanjikan, semua berubah ketika bendera merah berkibar setelah 2 lap berlalu. Restart dilakukan dan Pecco kembali tampil agresif di awal. Tapi masalah mulai muncul satu persatu hingga akhirnya ia harus menyudahi balapan lebih cepat dengan kecelakaan yang membuatnya pulang tanpa satupun poin dari Grand Prix Inggris. Inilah pengakuan jujur Pecco langsung dari paddock dikabarkan oleh rekan kami Manuel Pecino. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Rasanya aku terus mengulang hal yang sama ke media. Tapi hari ini ada yang berbeda. Di awal balapan aku merasa oke banget. Aku di belakang Fabio siap menyalip, kami mulai menjauh dari rombongan di belakang. Aku yakin itu akan jadi duel sampai garis finish. Tapi tiba-tiba bendera merah. Kami restart, aku cuma ganti ban belakang, pasang yang baru, dan semuanya langsung terasa salah. Kami belum tahu kenapa, tapi sejak balapan dimulai ulang, di setiap tikungan, saat ku injak gas, motor nggak melaju. Ban selip, grip hilang, dan aku disalip semua pembalap. Di tikungan 9, motorku tergelincir, aku keluar jalur. 2 lap kemudian masuk tikungan 7, tergelincir lagi. Dan jatuh. Ini bukan soal hoki atau apes. Buatku, keberuntungan itu dibentuk, bukan datang sendiri. Sejak awal musim, kami belum nemu solusi. Silverstone jadi ujian berat buat GP25.
Tanpa masalah Fabio, hari ini kami bahkan nggak akan mendekati podium. Sekarang kami harus bongkar semuanya dan cari tahu apa yang salah. Bezzecchi luar biasa sepanjang akhir pekan. Di kualifikasi memang kurang beruntung, tapi habis sprint race kemarin, aku kirim pesan ke dia, "Bro, kamu keren banget. Kalau bukan gara-gara aku, kamu pasti naik podium." Dan hari ini, dia ngeri banget. Lebih cepat dari siapapun. Dia langsung keluar dari kekacauan sejak awal. Harus diakui Fabio hari ini sial banget. Dia seharusnya menang. Tapi Bezzecchi, dia pantas berdiri di atas podium. Alex dan Mark sama-sama terjatuh. Restart cepat-cepat begini memang nggak bantu. Aku rasa kalau Alex nggak jatuh dan nggak ada bendera merah, dia bisa menang dengan mudah. Tapi yang jelas GP24 jauh lebih konsisten dari GP25 sepanjang akhir pekan ini. Baik Alex maupun Franco, hari ini mereka terlihat lebih cepat dari Mark. Tapi kami masih harus kerja keras. Kami belum tahu langkah selanjutnya. Bahkan data dari balapan ini pun aku nggak tahu harus ditaruh di mana. Di FP1 aku catat waktu 59,5 dan langsung mentok. Setelah itu apapun yang kami coba, semua gagal. Bingung harus mulai dari mana lagi. Mark itu hebat karena dia bisa menutupi semua masalah yang kami alami. Aku tahu kapasitas diriku, aku tahu potensi yang aku miliki. Kalau semua klik, aku menang. Aku tenang karena aku tahu semua tim bekerja keras buat pecahkan masalah ini. Mental, aman. Karena aku tahu setiap aku masuk lintasan, aku kasih 100%. Kalau 100% itu cuma bisa bawa aku ke posisi 3 di kualifikasi atau 6 di sprint, itu artinya aku sudah kasih semuanya. Aku nggak bisa lebih dari itu. Aku terus dorong batasku, tapi ya, ada batasnya. Marc Marquez, sang baby alien dari Ducati, membalas kekaguman Dani Pedrosa dengan semangat membara usai aksinya yang luar biasa mengamankan podium MotoGP Inggris 2025. Meski podium sudah di tangan, rasa tidak puas masih menggelayuti hati Marquez setelah menyelesaikan balapan utama yang berlangsung panas di sirkuit Silverstone Minggu malam. Marquez geram pada dirinya sendiri, bukan karena lawan, melainkan karena kesalahan yang menurutnya tak perlu saat sedang memimpin jalannya lomba. Start dari posisi keempat, Marquez tampil garang. Ia sukses menembus ke posisi pertama dan memimpin balapan, namun drama terjadi. Sebuah crash membuat balapan dihentikan sementara. Namun di restart kedua, jalan Marquez kembali diuji. Kesalahan kembali terjadi membuat posisinya merosot jauh ke belakang. Tapi inilah Marquez. Sang juara dunia 8 kali ini menunjukkan kelasnya. Dengan ketenangan luar biasa dan mental baja, Marquez bangkit langkah demi langkah, lap demi lap. Dan klimaksnya terjadi di lap-lap akhir. Duel epik melawan Franco Morbidelli dari VR46 Racing Team membuat penonton terpukau. Aksi salip menyalip berlangsung panas dan di tikungan terakhir, Marquez melesat lebih cepat. Ia sukses mengungguli anak didik Valentino Rossi dan merebut podium ketiga dengan penuh gaya. Aksi brilian ini langsung menyedot perhatian Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda, yang kini menjadi pengamat MotoGP untuk DAZN. Pedrosa tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. "Kau membuat kami terpukau, terutama saat menyalip Morbidelli. Saya lihat kau keluar lintasan, tapi kau tetap bertahan dan kembali naik podium," ujar Pedrosa penuh semangat. Namun di balik sorotan dan pujian, Marquez masih menyimpan rasa kecewa. Ia mengakui dengan jujur dan kritis bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak terjadi membuatnya merasa belum puas.
Hari ini saya harus berjuang untuk menjaga konsistensi. Saya tidak senang karena saya melakukan kesalahan, ujar Marquez tegas. Saya cukup beruntung bisa menyelamatkannya, tapi saya harus jujur pada diri sendiri. Saya sempat unggul 1 lap dari mereka, namun kembali membuat kesalahan di titik yang sama. Itu harus saya kendalikan, lanjutnya. Terlepas dari rasa kecewa itu, aksi Marc Marquez di Silverstone adalah bukti bahwa semangat juangnya masih menyala terang. Podium ini bukan hanya soal posisi, tapi tentang karakter, daya juang, dan semangat pantang menyerah. Tak ada yang pasti sampai bendera finish berkibar. MotoGP Inggris 2025 kembali suguhkan drama penuh kejutan sejak lap pertama hingga ada kibaran bendera merah. Balapan ini dimenangkan oleh Marco Bezzecchi dengan penuh drama. Lantas bagaimana jalannya lomba? Simak review dan hasil MotoGP Inggris 2025 berikut ini. Fabio Quartararo menguasai grid usai jadi yang tercepat di sesi kualifikasi. Di belakangnya, Alex Marquez mengintai, berbekal semangat tinggi usai menang di sprint race. Sementara Francesco Bagnaia start dari urutan ketiga grid, di belakangnya ada Marc Marquez dan Fermin Aldeguer. Tapi semuanya berubah drastis begitu lampu start padam. Alex Marquez langsung melesat memimpin, tapi sial, baru tikungan pertama, dia sudah kehilangan kendali dan terjatuh. Petaka itu langsung disambut oleh sang kakak, Marc Marquez, yang mengisi posisi terdepan. Quartararo mengekor dengan ban depan soft compound yang baru diganti jelang start. Pecco tetap nyaman di posisi ketiga. Lap-lap awal berjalan panas dan ketat. Belum ada aksi overtake di barisan terdepan. Drama justru terjadi di barisan tengah ke belakang, di mana Alex Espargaro dan Franco Morbidelli terjatuh di sektor 4 Silverstone. Belum sempat semua kembali tenang, Marc Marquez ikut tergelincir di sektor akhir. Diduga ada oli di trek dan kondisi ini bikin balapan dihentikan total. Restart wajib dilakukan karena belum 3 lap. Semua pembalap memenuhi syarat untuk memulai kembali balapan karena jarak balapan 3 putaran belum diselesaikan sebelum bendera merah, tulis race director. Angin segar buat Marc, Alex, dan Morbidelli. Mereka punya kesempatan kedua asal cepat ganti WR patch dan siap dengan motor cadangan. Restart. Pukul 13.20 waktu Inggris, race dimulai ulang. Quartararo kembali memimpin grid dibayangi Marc dan Alex Marquez. Jarak balapan dipangkas jadi 19 lap. Belajar dari kesalahan Alex kali ini lebih kalem di start. Justru Pecco yang melesat lebih dulu. Quartararo agak tenang, tapi hanya sebentar. Begitu tikungan kedua terlewati, rider Yamaha ini langsung menggila. Satu-satunya pembalap Yamaha di barisan depan ini memimpin balapan dengan gap lebih dari 1 detik sejak awal. Pecco membuntuti di posisi kedua. Lalu ada Mark Miller, Zarco, dan Alex Marquez di posisi 6. Luca Marini, Bezzecchi, dan Rins mengisi barisan belakangnya. Masuk lap kedua dan ketiga, Mark mulai melemah. Jack Miller yang agresif sejak awal langsung menyalip dan bahkan merebut posisi kedua dari Pecco. Zarco juga tak mau ketinggalan, dia menyodok ke posisi 4 usai menyalip Mark. Zarco makin beringas, ia berhasil mengacak-acak duo Ducati Mark dan Pecco. Keduanya disalip sekaligus dan malah melebar di tikungan pertama. Peta persaingan pun berubah. Tak lagi didominasi Ducati, kini Yamaha, Honda, hingga Aprilia bersaing di depan. Dan makin panas lagi, Pecco tumbang. Rider utama Ducati itu kehilangan grip saat masuk tikungan ke-7 lap keempat. Masuk lap ke-10, urutan terdepan sudah berubah lagi. Bukan Quartararo yang kehilangan posisi, namun Jack Miller justru kendor ke posisi ke-6. Urutan kedua kini dihuni oleh Marco Bezzecchi dengan Aprilianya. Sementara di urutan ketiga masih ada Zarco yang tampil kalem.
Di pertengahan lomba ini, Marc Marquez terlihat sudah bertengger di urutan kelima. Jaraknya hanya beberapa detik dari Franco Morbidelli di urutan keempat. Marc bahkan sesekali mencoba overtake, namun masih berhasil ditutup oleh pebalap timnas Pertamina Enduro VR46 ini. Klimaks drama MotoGP Inggris 2025 terjadi di lap ke-12. Fabio Quartararo yang sudah anteng di depan dengan gap 4 detik dari Bezzecchi ternyata mengalami masalah dengan motornya.